Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita renungkan hari ini diambil dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Yaitu para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Peristiwa ini mengingatkan kita akan satu peristiwa lain di dalam Perjanjian Lama, yakni dalam kitab Kejadian, di mana dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bebas berada dimanapun Dia mau, dan tidak ada tempat di mana Tuhan tidak berada di tempat itu, atau mustahil berada di tempat itu. Tuhan menjangkau semua tempat. Dan tidak ada tempat di mana Tuhan itu kurang berkuasa atau tidak berdaya. Tuhan itu adalah Tuhan dan Dia berkuasa dimanapun Dia berada. Demikian juga halnya dengan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, di mana Yesus berjalan di atas air. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada tempat di mana Tuhan tidak mungkin berada di tempat itu. Dan tidak ada tempat di mana Tuhan tidak berdaya di tempat itu. Dan tidak ada gelombang yang dapat menenggelamkan Tuhan, kendati gelombang itu begitu besar. Tuhan mengatasi semua gelombang, sekalipun itu gelombang yang paling besar. Tuhan tidak mungkin ditenggelamkan oleh gelombang sebesar apapun. Nah, demikian juga hanya dalam kehidupan kita. Tidak ada bagian dari kehidupan kita yang tidak terjangkau oleh Tuhan, yang tidak mungkin Tuhan berada di tempat itu. Tuhan berada di semua tempat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu selalu berkuasa, atau tidak ada tempat di dalam kehidupan kita di mana Tuhan tidak berkuasa. Sebesar apapun gelombang hidup yang kita hadapi, baik itu dalam keluarga, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, Tuhan tetaplah Tuhan yang berkuasa di tempat itu. Tuhan dapat mengubah gelombang laut yang begitu besar dengan karpet yang dapat menghantar kita kepadanya. Tuhan bukan hanya dapat menenangkan kita dengan mengatakan jangan takut, tapi dapat meredakan gelombang kehidupan yang kita hadapi. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terbuka terhadap kehadiran Tuhan yang begitu berkuasa, yang mengatasi semua tantangan, pergumulan, dan persoalan hidup kita. Ketika kita mendatangi Tuhan, maka gelombang sebesar apapun yang kita hadapi tidak akan mampu menenggelamkan kita. Tuhan yang berkuasa atas semua persoalan dan tantangan hidup kita tidak akan membiarkan kita tenggelam atau digulung oleh gelombang, tantangan, persoalan, atau pergumulan hidup yang kita hadapi. Tuhan itu peduli. Tuhan itu berkuasa. Dan Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang Dia kasihi akan ditenggelamkan oleh persoalan hidup yang sedang dihadapi. Karena itu marilah kita tetap berserah diri kepada Tuhan. Percaya bahwa pertolongan terbaik itu hanya berasal dari Tuhan. Dan kita menyandarkan pertolongan kita hanya padanya. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, jika Tuhan dapat meredakan gelombang laut yang begitu besar, Tuhan juga dapat meredakan persoalan hidup kita, pertentangan dalam hidup kita, atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Tidak ada solusi yang terbaik selain daripada solusi yang berasal dari Tuhan. Semua tantangan, pergumulan, atau apapun jenisnya yang sedang kita hadapi akan menjadi berkat bagi orang yang selalu menyandarkan diri kepada Tuhan atau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan karena itu mari tetap kita percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sebab pertolongan terbaik selalu datang dari Tuhan.
Mari kita awali hari kita hari ini dengan penuh semangat dan mengandalkan Tuhan dalam setiap karya, tugas, dan pelayanan hidup kita. Sekian, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab